Kami dari kelas 11 MIPA 1, kelompok 6, kami akan membahas materi tentang aplikasi limit fungsi. Perkenalkan, nama saya Kiki Nusani, nomor 11. Perkenalkan, nama saya Suryani Nur Nawawi, nomor urut 5. Perkenalkan, nama saya Nabila Mutiara, nomor urut 19. Perkenalkan, nama saya Ainun Kolbi Ilham, nomor urut 01. Selamat menyaksikan. Di video kali ini kita akan membahas tentang aplikasi limit fungsi. Sebelum kita menjelaskan lebih jauh bagaimana konsep dasar limit fungsi, sifat-sifat limit fungsi, dan langkah-langkah mencari limit fungsi, haruslah kita mengetahui apa itu limit dan apa itu limit fungsi. Limit adalah batasan di sekitar nilai tertentu, sedangkan limit fungsi adalah pendekatan di sekitar titik, baik dari titik kiri ataupun titik kanan pada titik tersebut. Selanjutnya, konsep dasar limit fungsi dapat ditulis dengan bentuk berikut ini. Limit fx sama dengan L jika x mendekati A. Artinya, jika x mendekati A tetapi x tidak sama dengan A, maka fx mendekati nilai L. Nilai L itu apa? Nilai L itu adalah nilai tentu atau hasil dari pencarian limit fungsi. Suatu fungsi memiliki limit jika limit kiri dan limit kanan memiliki nilai yang sama. Selanjutnya yaitu sifat-sifat limit fungsi. Misalkan fx dan gx adalah fungsi yang mempunyai nilai limit fungsi x mendekati c, yang dimana k adalah konstanta dan c adalah bilangan real serta n adalah bilangan bulat positif. Berikut sifat-sifat limit. Yang pertama, limit k yang dimana x mendekati c sama dengan k. Kenapa k? Karena k merupakan konstanta, yang dimana jika kita mencari x dimana mendekati c, maka nilainya tetap konstanta. Contohnya, limit 5 untuk x yang mendekati 2 sama dengan 5. Yang kedua, limit x yang dimana x mendekati c sama dengan c. Di sini kenapa c? Karena yang dicari x yang mendekati c, yang x yang mendekati c ke x sama dengan c. Contohnya lim x dimana x yang mendekati 3 sama dengan 3. Kita menggunakan cara substitusi. Kita mensubstitusikan x di mana x mendekati c ke x. Yang ketiga, limit fx plus minus gx yang dimana x mendekati c. Kita menggunakan cara penyelesaiannya. Kita harus menentukan nilai setiap fungsi. Fungsi yaitu fungsi fx dan gx. Contohnya untuk penyelesaiannya kita ini lim fx lim fx yang dimana x mendekati c plus minus lim gx yang dimana x mendekati c. Contohnya yaitu lim 2x kuadrat ditambah 5x yang dimana x mendekati 1. Cara penyelesaiannya yaitu lim 2x kuadrat yang dimana x mendekati 1, di sini tambah, jadi kita tulis tambah bukan kurang, ditambah lim 5x di lim 5x yang dimana x mendekati 1. Hasil dari nilai fungsi kedua ini ditambah terus hasil penyelesaiannya merupakan nilai dari limit tersebut. Yang keempat yaitu limit fx dikali gx yang dimana x mendekati c. Sifat ini hampir sama dengan sifat yang di atas. Bedanya ini kali. Cara penyelesaiannya yaitu kita harus menentukan nilai fungsinya masing-masing. Terus setelah itu kita kalikan, yaitu caranya yaitu lim fx dikali lim fx yang dimana x mendekati c dikali lim gx yang dimana x mendekati c. Contohnya lim 2x dikali x kuadrat
kuadrat ditambah 1 di mana X mendekati 1. Cara penyelesaiannya lim 2X yang dimana X mendekati 1 dikali dengan 2X kuadrat ditambah 1 yang dimana X mendekati 1. Hasil perkalian ini merupakan penyelesaian dari limit-limit tersebut. Yang kelima, limit K dikali fx yang dimana X mendekati C. K ini merupakan konstanta. Untuk menyelesaikannya, K ini kita harus pindahkan terlebih dahulu. Kita harus pisahkan dari fungsi ini. Kita sebelum itu kita pindahkan ke sini. Limit fx kita selesaikan dulu. Setelah itu kita kalikan ke konstanta. Contohnya limit 3 dikali x kuadrat tambah 1 di mana x mendekati 2 sama dengan 3 dikali limit x kuadrat tambah 1 yang dimana x mendekati 2. Hasil dari ini dikalikan 3 merupakan hasil penyelesaian limit tersebut. Selanjutnya limit fx dibagi gx yang dimana x mendekati c sama dengan hasil cara penyelesaian ini. Kita harus juga menentukan terlebih dahulu nilai dari fungsi tersebut. Nilai fungsi fx dibagi dengan fungsi gx. Contohnya lim 2x dikurang 1 dibagi x kuadrat ditambah 3 yang dimana x mendekati 0. Penyelesaiannya lim 2x dikurang 1 yang dimana x mendekati 0 dibagi lim x kuadrat ditambah 3 yang dimana x mendekati 0. Hasil dari ini merupakan hasil dari limit-limit tersebut. Selanjutnya limit fx pangkat n yang dimana x mendekati c. Hasil penyelesaian ini untuk menyelesaikan ini kita harus selesaikan fungsi fx dulu. Setelah itu baru kita tambahkan kuadratnya. Contohnya lim 2x tambah 1 pangkat 5 yang dimana x mendekati 1 sama dengan lim 2x tambah 1 yang dimana x mendekati 1. Setelah kita mendapatkan hasil ini, kita baru bisa menambahkan kuadratnya. Yang terakhir, lim akar n fx yang dimana x mendekati c. Untuk hasil penyelesaian ini, kita harus menyelesaikan nilai fungsi terlebih dahulu. Setelah itu baru kita akarkan ke pangkatnya. Caranya yaitu lim fx yang dimana x mendekati 6 diakarkan dengan n. Contohnya lim 2x tambah 1 yang dimana x-nya mendekati 1 sama dengan lim 2x tambah 1 yang dimana x mendekati 1 diakarkan dengan 3. Hasil merupakan hasil dari penyelesaian dari limit tersebut. Contoh soal 1. Sebuah lempengan logam yang dipanaskan akan memuai dengan penambahan luas dari fungsi waktu Ft sama dengan 0,36 T kuadrat ditambah 0,6 T cm kuadrat. Kecepatan perubahan luas lempengan logam tersebut pada saat menit dirumuskan dengan V sama dengan limit Ft min Ft1 per T min T1. Tentukan kecepatan perubahan luas lempengan logam pada saat T sama dengan 5 menit. Yang harus dicari dari soal ini adalah kecepatan perubahan pertambahan luas lempengan logam pada saat T sama dengan 5 menit. Rumus yang digunakan yaitu rumus kecepatan V sama dengan limit Ft min Ft1 per T min T1 untuk T mendekati T1. T1 sama dengan 5 menit sehingga T1 diganti dengan angka 5.
Limit Ft min F5 per T min 5 untuk T mendekati 5. Jadi kita harus mencari F5 dengan menggunakan fungsi rumus Ft sama dengan 0,36 T kuadrat ditambah 0,6 T digantikan dengan 5. F5 sama dengan 0,36 T diganti dengan 5 kuadrat ditambah 0,6 T diganti dengan 5. Kita operasionalkan yaitu 0,36 5 kuadrat sama dengan 25 ditambah 0,6 dikali 5 sama dengan 3, 9 tambah 3 yaitu 12. Hasil F5 yaitu 12. 12 kita masukkan ke sini dan Ft kita menggunakan fungsi rumus ini. Limit 0,36 T kuadrat ditambah 0,6 min 12 dari F5 per T min 5 untuk T mendekati 5. Kita substitusikan T sama dengan 5 dengan ini. T sama dengan 5 dengan ini, hasilnya ini, jadi hasilnya 12. 12 dikurang 12 yaitu 0. T sama dengan 5 dipindahkan ke sini. Jadi 5 dikurang 5 sama dengan 0, hasilnya 0 per 0. Ini merupakan bentuk tak tentu. Nah, selanjutnya kita faktorkan dalam kurung ini. Akan kita faktorkan fungsi ini, kita akan hilangkan pembuat 0. Faktor ini ketika kalian kalikan 0,6 dikali T. 0,6 dikali T yaitu 0,6 T kuadrat 0,6 T kali min 5, hasilnya min 3T ditambah 4 kali T 4T min 3T ditambah 4T, itu hasilnya T. 4 dikali min 5, 4 dikali min 5 sama dengan 20. Nah, kita dapat coret pembuat 0 yaitu T min 5 dengan T min 5. Kita operasionalkan yang ini dulu, yaitu hasilnya 3 ditambah 4. 0,6 dikali 7 sama dengan 4,2. Jadi kecepatan perubahan luas lempeng logam adalah 4,2 cm kuadrat per menit. Nah, selanjutnya contoh kedua yaitu sebuah mobil yang bergerak dengan kelajuan setiap saat dirumuskan dengan Ft sama dengan 5T min 1/2 T kuadrat, di mana F dalam meter per detik dan T dalam detik. Tentukan A. Nilai pendekatan kelajuan untuk T mendekati 5 detik, dan B. Percepatan dalam meter per detik pada saat T mendekati 3 detik. Percepatan itu sendiri yaitu perubahan kelajuan per perubahan waktu, dan dapat juga dituliskan sebagai delta F per delta T untuk meter per detik. Untuk penyelesaiannya, kita menyelesaikan soal A terlebih dahulu. Soal A yaitu nilai pendekatan Ft untuk T mendekati 5 detik. Kita menggunakan rumus limit Ft untuk T mendekati 5, di mana Ft itu sendiri yaitu 5T min 1/2 T kuadrat. Nah, selanjutnya kita substitusikan T untuk 5 terhadap persamaan tersebut. Kita masukkan yaitu 5 dikali T diganti dengan 5
1/2 T kuadrat, T-nya diganti 5 juga, yaitu 5 kuadrat. Nah, 5 kali 5 yaitu 25. Min 1/2 kali 25 yaitu 12,5. 25 dikurang 12,5 hasilnya 12,5. Ini merupakan hasil dari soal A. Selanjutnya soal B. Kita akan mencari percepatan untuk T mendekati 3 detik. Rumusan percepatan ialah delta P per delta T. Di mana delta V itu merupakan perubahan kelajuan, yaitu VT min V T1, di mana T1 diganti dengan 3 karena kita akan mencari T mendekati 3 detik. Sedangkan delta T itu merupakan perubahan waktu, yaitu T min 3. Selanjutnya kita akan mencari F3 dengan rumus Ft sama dengan 5T min 1/2 T kuadrat. Kita akan mensubstitusikan F sama dengan 3 dengan 5 dikali T, T-nya diganti 3 min 1/2 T, T-nya diganti 3 jadi 3 kuadrat. 5 kali 3 hasilnya 15 min 1/2 dikali 9 hasilnya 4,5. 15 kurang 4,5 hasilnya 10,5. Nah, kita masukkan Ft sama dengan Ft yaitu 5T min 1/2 T kuadrat. Sedangkan F3 yaitu 10,5 per T3. Nah, kita akan substitusikan T sama dengan 3 terhadap fungsi tersebut. Ternyata T sama dengan 3 dimasukkan ke sini, hasilnya 10,5 dikurangkan dengan 10,5 itu 0. 3 dikurang 3 juga 0. Hasilnya 0/0. Ini merupakan bentuk tak tentu. Jadi, kita akan mencobanya dengan memfaktorkan. Kita tuliskan kita turunkan 1/2. 1/2 dikali berapa hasilnya 5T, yaitu 10T. 1/2 sudah diturunkan sehingga sisa min T kuadrat. 1/2 dikali berapa hasilnya 10,5 yaitu 21 per T3. Nah, dalam kurung ini tersebut kita faktorkan. Jadi kita turunkan 1/2. 1/2-nya menetap. Faktor tersebut ialah min T tambah 7 kali T kurang 3 per T. Nah, kita coret. Nah, limit tersebut hasilnya
Nah, selanjutnya kita substitusikan terhadap P sama dengan 3. Jadi 1/2 T-nya diganti 3, jadi min 3 ditambah 7. Nah, min 1/2 min 3 ditambah 7 hasilnya 4. Min 1/2 dikali 4 yaitu 2. Ini merupakan hasil dari soal B. Nah, sekian dari pembahasan video kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami menerima saran dan kritik dari teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.